Desa Gendeng adalah sebuah desa di daerah Kabupaten Bantul, kurang lebih 7 km dari kota Yogyakarta. Desa yang tidak terlalu subur ini sekarang dikenal sebagai Desa Wayang karena di sini banyak kita jumpai perajin tatah sungging wayang maupun perajin seni kerajinan lain yang menggunakan bahan kulit yang ditatah dan disungging. Pak Pujo Atmo Soekarto ini adalah salah satu cikal bakal tumbuh dan berkembangnya Desa Gendeng sebagai Desa Wayang. Kelonun, Pak. Monggo tamu ini. Wah, ini lama tidak. Nama saya Andi, Pak. Andi Dari Jakarta. Dan maksud kedatangan saya kemari membuat karya tulis tentang tatah sungging wayang. Oh ya. Dan saya dengar Bapak adalah sesepuh tatah sungging wayang di daerah sini. Ya, dikatakan sesepuh. Memang sudah tua lah itu. Saya sudah 76 tahun. Sudah 76 tahun, Ya. Pak. Tapi Bapak masih kelihatan sehat, segar lagi. Ya. Resepnya apa tuh, Pak? Resepnya enggak ada, cuma mau bantu. Saya karena mencintai pekerjaan saya itu, natah sungging wayang itu. Jadi kerja itu jangan ngongso, enggak apa, saya enak saja. Kerjaan saya itu. Sudah dari kecil, Pak? Ya dari umur 12 tahun saya sudah mulai belajar dari sekolahan itu. Saya di sekolahnya dulu namanya sekolahan Kasultanan Belanda itu. Bapak punya koleksi-koleksi wayang dari... Wah punya ini, nah ini loh. Koleksi saya wayang buatan saya 30 tahun yang lalu. Sudah 30 tahun? Ya ini sudah pindah-pindah dalang ke dalang, pulang. Lalu saya namanya Kiai Timbul. Kiai Timbul. Ya, Kiai Timbul. Untuk ini wayang pemberian dari guru saya yang umurnya sudah 30 tahun. Ini supaya dibuat pusaka. Nah, ini yang buat namanya Pak Tirto Dengso ya. Oh, repot-repot nih, Mbak. Enggak. Wah, minum, monggo, Terima kasih, minum. Pak. Ini menikah sama teh mawon. Monggo. Salah Jawa monggo ini. Ya. Kalau bahasa Indonesia silakan. Iya, Pak. Monggo. Boleh saya lihat cara pembuatan wayang, Pak? Sakit, monggo. Nah, ini murid-murid saya ini yang natah. Coba lihat. Nah. Ini. Ya. Di dalam proses pembuatan wayang, pertama dicari kulit kerbau mentah yang bagus. Setelah direndam ke dalam air, kulit dikeringkan, kemudian dikerok luar dan dalamnya. Untuk menghilangkan noda-noda kotoran, kulit kemudian dibersihkan dan diamplas. Kulit yang sudah bersih ini dipotong-potong sesuai dengan ukuran tokoh wayang yang akan dibuat. Ada beberapa cara untuk mengerjakan bentuk global, yaitu dengan menatah bagian luarnya. Istilahnya adalah gotro wayang. Cara yang pertama, wayang yang sudah jadi dilepas kapitnya. Kemudian, wayang yang sudah jadi ini diletakkan di atas kulit yang sudah disiapkan. Dengan memakai ujung penatah, kita bisa mencoretkan sesuai dengan bentuk wayang di atasnya. Istilahnya adalah diblak.
Bisa juga dengan cara meletakkan kulit di atas kertas bergambar wayang, kemudian digores sesuai dengan plat gambar di bawahnya. Cara lain yaitu tanpa pola, kemudian dibuat sketch sesuai dengan wayang yang diinginkan. Biasanya dipakai untuk pembuatan wayang yang kecil atau besar sekali. Proses menatah pada garis tepi gambar wayang sehingga mendapatkan bentuk wayang secara global disebut proses anggeping. Proses selanjutnya adalah anggempur, yaitu kegiatan mengukir bagian-bagian pokok sampai pada detailnya. Pengerjaan ukiran pada bagian-bagian tersebut harus menurut ketentuan-ketentuan yang telah lama digunakan. Misalnya, untuk jenis ukiran patran diterapkan pada bagian probo atau gunungan. Proses penatahan yang terakhir adalah pengukiran pada bagian muka wayang. Kegiatan ini paling rumit dibandingkan dengan bagian lain karena pada muka terletak jiwa dari tokoh wayang tersebut. Di dalam tatahan wayang kulit gaya Yogyakarta dikenal berbagai unsur bentuk ukiran seperti ukiran bubu iring. Bentuknya setengah lingkaran dengan lengkungan pada sisi tengahnya. Bila bagian tengah dibuat meruncing pada sisi tegaknya, dinamakan ceplik. Fungsinya untuk menggambarkan bentuk rantai, bentuk serunen, serta bagian dari mas-masan. Bentuk seperti ini adalah ukiran inten-intenan untuk menggambarkan berlian atau intan yang digunakan pada busana raja. Ukiran mas-masan fungsinya untuk menggambarkan barang-barang dari emas. Ukiran langgat bubuk adalah kombinasi dari ukiran langgatan dan ukiran bubuan yang dibuat kombinasi selang-seling. Ukiran kawatan ini merupakan pengulangan dari langgatan lengkung yang berjajar menyamping. Ukiran rambut biasanya disesuaikan dengan tokoh-tokohnya. Ukiran semen biasanya digunakan pada dodot dengan bermacam-macam motif sesuai dengan golongannya. Ini udah selesai, Pak? Sudah ya. Setelah ini proses apa lagi, Pak? Itu nanti diberi di gua namanya dibikin halus seperti ini. Contohnya ini ya, gini. Nah, gini sampai kanan kiri sampai rata.